Tak masuk akal, Malaysia tunjuk Park Hang-seo demi saingi timnas Indonesia. Buta kekuatan Malaysia U19, Indra Syafri tantang Thailand di semifinal. Menggila di Belanda, striker keturunan tak sabar bela Indonesia. Tebar Saiwar, Tom Hai ancam lawan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi, simak terus berita Timnas P selengkapnya. Tak masuk akal, Malaysia tunjuk Park Hang-seo demi saingi timnas Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari ex-pelatih timnas Vietnam Park Hang-seo yang diisukan bakal merapat ke timnas Malaysia usai Kim Pan-gon mundur dari jabatannya. Pengunduran diri yang mendadak dari Kim Pan-gon menyebabkan Asosiasi Sepak Bola Malaysia menghadapi banyak kesulitan. Diketahui Kim Pan-gon memutuskan mundur dari jabatannya sebagai pelatih kepala timnas Malaysia pada 16 Juli lalu. Dalam konferensi pers yang digelar saat itu, Kim Pan-gon hanya menyebut dirinya mundur karena komitmen pribadi. Pasca ditinggal Kim Pan-gon pun, FAM kemudian resmi menunjuk Paul Marty Vincente sebagai pelatih sementara di timnas Malaysia. FAM menegaskan dalam jangka panjang mereka tetap membutuhkan pelatih berpengalaman dan bertalenta untuk memimpin skuad Harimau Malaya. Menariknya, salah satu pelatih yang menjadi incaran FAM adalah mantan arsitek di timnas Vietnam, yakni Park Hang-seo. Isu soal merapatnya Park Hang-seo tak hanya mendapat dukungan dari pimpinan FAM, tetapi juga para supporter. Apalagi Park Hang-seo yang dikabarkan berencana untuk menangani timnas India pun tertutup, sebab baru-baru ini Federasi Sepak Bola India membuat keputusan dengan menunjuk Manolo Marquez untuk menduduki kursi pelatih kepala tim nasional. Selain dikaitkan dengan India, Park Hang-seo belakangan ini juga sempat diisukan akan bergabung dengan timnas Kamboja. Dengan pintu ke India yang sudah tertutup, kini Park Hang-seo santai dikabarkan bakal merapat ke timnas Malaysia dalam waktu dekat. Menyusul hal ini, media lokal Malaysia melaporkan bahwa Park Hang-seo mendapat tawaran mengejutkan dari timnas Malaysia supaya bisa segera bergabung. Laporan tersebut mengklaim bahwa Park Hang-seo akan mendapat gaji sebesar $60.000 AS atau sekitar Rp973 per bulannya alias 3 kali lipat dari gaji Kim Pan-gon. Bahkan angka itu juga lebih besar dari apa yang Park Hang-seo dapat di timnas Vietnam, mendapat sekitar $50.000 AS per bulannya. Kini menarik dinantikan, kemanakah Park Hang-seo selanjutnya akan berlabuh? Kamboja, Malaysia, atau tim nasional lainnya? Dibanding Kamboja, media Vietnam dan VieTVN menilai bahwa Park Hang-seo lebih ideal bergabung ke Malaysia. Bahkan mereka mengklaim bahwa Park Hang-seo bisa menjadi sebuah ancaman bagi tim-tim negara Asia Tenggara, termasuk timnas Indonesia dan Vietnam apabila ia bergabung dengan timnas Malaysia. Meski demikian, hingga saat ini belum ada penawaran resmi yang diberikan kepada Park Hang-seo. Namun, jika ada tawaran dari FAM dalam waktu dekat, Park Hang-seo kemungkinan besar akan kesulitan menolaknya. Buta kekuatan Malaysia U19, Indra Syafri tantang Thailand di semifinal. Keberhasilan timnas Indonesia U19 lolos ke babak semifinal membuat Indra Syafri lebih memilih melawan Thailand dibandingkan Malaysia, walaupun tim Harimau Malaya Muda juga tampil luar biasa. Hasil kemenangan besar timnas Indonesia U19 atas Timor Leste memastikan Indonesia memuncaki grup A dan berhasil menembus ke babak 4 besar. Pencapaian anak asuh Indra Syafri ini menyamai prestasi timnas Indonesia U16 asuhan Nova Arianto yang sama-sama tembus ke babak semifinal. Bedanya timnas Indonesia U19 terhindar dari Australia dalam babak 4 besar ini. Lewat skenario yang ada, jika tidak ada halangan, anak asuh Indra Syafri baru akan bertemu Australia di partai puncak nanti. Dalam skenario yang tersaji, Indonesia akan menghadapi Thailand atau Malaysia dari grup C, sedangkan runner-up akan berhadapan dengan Australia. Situasi ini membuat pertandingan terakhir grup C akan berlangsung sengit, sebab dalam perhitungan mereka menghadapi Indonesia masih punya kans menang daripada harus berhadapan dengan Australia.
Indra Syafri sendiri tidak mempermasalahkan siapapun yang akan dihadapi. Namun jika melihat rekam jejak, Indra Syafri lebih paham dengan Thailand daripada Malaysia. Sebab secara sejarah belakangan ini, Indonesia memang jarang satu grup dengan Malaysia. Namun meskipun begitu, Indra Syafri tidak terlalu pusing dengan siapapun yang akan dihadapi. Kegacoran Malaysia yang meraih 16 gol hingga pertandingan kedua ini tidak membuatnya silau. Bagi Indra Syafri jauh lebih penting membenahi beberapa hal yang masih kurang dalam timnas Indonesia U19. Menggila di Belanda, striker keturunan tak sabar bela Indonesia. Pemain keturunan Indonesia Mauro Zylstra menunjukkan kualitasnya usai bergabung ke klub barunya FC Volendam. Mauro Zylstra merupakan striker muda yang memiliki darah Indonesia, di mana garis keturunan itu berasal dari sang ayah dari neneknya yang merupakan orang asli Bandung. Pemain berusia 19 tahun ini juga belak-belakan mengakui ingin bermain untuk timnas Indonesia. Walau sempat masuk radar, namun PSSI masih belum menghubunginya secara resmi. Saya masuk list mereka dan mereka tertarik, tapi saya belum dihubungi secara resmi. Agen saya juga belum dihubungi oleh mereka, jadi belum berkomunikasi secara resmi. Ucap Mauro Zylstra. Mauro bahkan berharap bisa dibantu oleh Fardi Bahdim untuk membela timnas Indonesia di masa mendatang. Saudara Irfan Bahdim ini juga yang kerap membantu pemain keturunan lain untuk menjadi WNI. Setelah mengeluarkan pernyataan itu, striker kelahiran Zaandam Belanda ini diketahui pindah klub baru dari NEC Nijmegen ke FC Volendam. Hebatnya, Mauro Zylstra langsung mendapatkan menit bermain di laga terbaru. Bahkan dirinya menggila ketika pramusim dengan mencetak 1 gol serta 1 assist. Hal ini berarti penyerang berusia 19 tahun ini punya potensi sebagai striker tajam. Profilnya pun cocok bagi Sintayong yang mencari striker untuk menambah daya gedor timnas Indonesia. Tebar Saiwar, Tom Hai ancam lawan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain andalan skuad Garuda Tom Hai memberikan pesan tegas untuk lawan timnas Indonesia jelang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menjadi tim yang tidak diunggulkan di babak ketiga, skuad Garuda dianggap masih minim pengalaman serta memiliki ranking FIFA terendah dibandingkan dengan rival-rivalnya di grup C. Meski begitu, nyatanya ada beberapa pemain timnas Indonesia yang masih optimis, salah satunya yang ditunjukkan oleh Tom Hai. Pemain berusia 29 tahun itu yakin dengan potensi yang dimiliki oleh tim Garuda saat ini. Sebuah keyakinan yang kini membuat tim peserta lain harus mulai waspada karena bisa saja Indonesia benar-benar memberikan kejutan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tom Hai seakan menunjukkan keberanian dan keseriusannya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Ia seakan tak peduli dengan siapa lawan yang bakal dihadapi skuad Garuda, karena yang terpenting menurutnya adalah kemampuan tim. Dirinya pun berharap agar timnas Indonesia bisa mengalahkan para pesaingnya, terutama pesaing yang sama-sama mengincar posisi ketiga maupun keempat seperti Bahrain dan Cina. Bahrain dan Cina pasti juga berpikir tak mungkin mengharapkan finish di posisi pertama atau kedua, karena peluang itu pasti akan diperebutkan oleh 3 tim tangguh yakni Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Maka dari itu yang paling realistis adalah mengincar posisi ketiga dan keempat.